Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 4 ya. Ini video untuk yang part 4 ini saham-saham yang belum breakout ya. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan bisa breakout di perdagangan minggu depan. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Telkom. Telkom masih berusaha ya untuk menuju ke resisten 4010. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Telkom berhasil menembus 4010, targetnya adalah di sekitar 4050-nya ya. Nah, kalau misalkan 4050-nya juga dari tembus, ini next targetnya adalah sekitar di 4150 dan 4280. Jadi dipantau aja, sudah mulai bergerak ke atas lagi kalau Telkom berhasil breakout. Selanjutnya adalah Indosat ya, atau ISAT. Nah, ISAT nih kalau teman-teman mau masuk, tunggu dia kembali berada di atas 6050 ya. Nah, kalau sudah berada di atas 6050, tinggal tunggu dia breakout. Kalau teman-teman mau spek buy ya, maksudnya kalau mau spek buy, tunggu dia closing di atas 6050. Tapi kalau misalkan ternyata kuat, langsung bisa breakout 6275-nya, di targetnya lumayan ya, sekitar di 6600. Next adalah MPMX. Nah, MPMX sudah menuju ke 1200 ya, sudah close di 1200, persis di resisten. Nah, ini boleh dipantau dan diperhatikan untuk minggu depan apakah dia langsung naik atau justru balik arah. Tapi harapannya langsung naik ya. Kalau naik dia harus masih ada resisten untuk targetnya sendiri di 1210 ya. Kalau bisa ditembus masih ada resisten 1220. Harapannya bisa closing di atas 1220 ya. Nah, nanti kalau misalkan itu masih ada target berikutnya. Kalau misalkan tembus dari 1220, next targetnya itu ada di harga lumayan jauh targetnya, yaitu di 1345. Jadi untuk MPMX dipantau aja untuk perdagangan minggu depan. Selanjutnya adalah laba. Laba ini juga boleh diperhatikan untuk perdagangan minggu depan ya. Kalau misalkan dia bergerak naik, ketika sudah menembus 94 atau 96 lah, tunggu dia bergerak di 96. Nah, kalau misalkan dia bergerak di 96, harapannya bisa breakout nih 99 ya. Kalau 99 di breakout, targetnya adalah di harga 113 ya. Tapi masih ada resisten di bawahnya di sekitar harga 110-an. Jadi dipantau aja untuk laba. Ini juga sahamnya tidak terlalu liquid ya. Jadi alokasi dana mesti diperhatikan. Selanjutnya adalah GDST. GDST doji ya di harga 165. Masih berusaha menembus 69-nya. Ini diperhatikan kalau misalnya GDST tembus 69-nya, targetnya masih sama di 187 dan 197-nya. Ini dipantau aja, mudah-mudahan kuat ya menembus 169-nya untuk GDST. Next adalah APLN. APLN masih berusaha menembus 158. Ini juga boleh dipantau kalau kembali breakout ya, 158. Targetnya 162 dan 170 nih. Kalau misalkan bisa close di atas 170 akan cakep banget nih. Jadi dipantau juga nih untuk APLN. Next adalah Trin. Trin boleh diperhatikan ya, masih diperhatikan aja. Ini pergerakannya masih bertahan ya. Dia mudah-mudahan sih bisa kembali ke atas. Paling enggak targetnya ke 280 dulu ya untuk Trin. Nah, kalau misalkan bisa tembus 280, ini bagus ya. Paling enggak bisa profit beberapa persen dari sini ya. Kalau misalkan dia close di atas 280. Tapi kalau misalkan teman-teman mau TP di harga 280, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bergerak di atas 280 selama 2 atau 3 hari, tinggal lihat apakah dia akan breakout lagi 298-nya atau enggak. Tapi kalau trend biasanya kalau udah bergerak suka kencang ya, biasanya suka ditembus semuanya, jadi diperhatikan aja untuk pergerakannya trend. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN juga sudah mendekati, sudah nempel ya sama resisten atau top box 82 nih. Nah, ini di minggu depan dipantau aja kalau tembus 82-nya. Kalau teman-teman mau ambil posisi,
boleh jualan dulu 87 atau di 91. Volumenya juga mengalami kenaikan ya, jadi diperhatikan aja untuk MDLN. Next adalah DKFT. DKFT mantul ya di support 123-nya. Ini juga masih boleh dipantau ya untuk DKFT-nya. Kalau kembali menguat ya, paling enggak untuk targetnya sendiri sebetulnya di 133 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa close di atas 133 ya, ini bagus. Tapi kalau misalkan langsung bisa tembus 139 pun ini juga lebih bagus. Jadi dipantau aja pergerakannya, sudah ada perlawanan di area support 123. Selanjutnya adalah PAN-R. Nah, ini sebetulnya udah terlalu tinggi, tapi setelah koreksi dia kembali menguat lagi. Ini untuk PAN-R sendiri, kalau teman-teman mau ambil saham ini, kalau misalkan dia menghijau lagi, mungkin targetnya untuk trading jangka pendek aja dulu ya. Targetnya sampai di sekitar 575. Jadi ini juga boleh dipantau di minggu depan. Selanjutnya adalah Tugu. Tugu menguat ya 2,9%. Nah, ini kalau Tugu berhasil breakout 1570, targetnya adalah di 1645 ya. Nah, kalau misalkan sudah ditembus 1645-nya, masih ada resisten di 1735. Targetnya adalah di 1825. Next adalah BIT. Ini BIT boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali menguat dan bisa tembus 60-nya ya. Targetnya di 62. Kalau bisa close di atas 62, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 65. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC memang doji ya di penutupan hari Jumat kemarin, tapi nggak apa-apa dipantau aja. Belum tentu juga dia balik arah ke bawah. Kalau dia tetap bisa menguat ya dan bisa menembus high-nya di 3.630, harapannya dia bisa breakout top box-nya di 3.680-nya nih. Atau sekalian kalau mau tunggu dia closing di 36, di atasnya 3.690. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mau ambil posisi di atas 3630 pun itu tidak apa-apa. Ini boleh dipantau juga untuk perdagangan minggu depan. Tapi kalau dia menguat ya, tapi kalau misalkan turun, tunggu dulu dia apakah mantul di area 3.500. Next adalah IRA. IRA ini juga boleh diperhatikan ya, dipantau nih volumenya terus mengalami kenaikan. Ini kalau misalkan di minggu depan dia breakout 1080, boleh targetnya di 1110 dan juga di 1150. Selanjutnya adalah PSSI. Nah, PSSI kembali mencoba ya, ini mencoba menembus 615-nya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. PSSI juga nggak terlalu liquid ya untuk saat ini. Jadi lihat aja kalau mau masuk, perhatikan alokasi dananya. Kalau misalkan dia tembus 615, next target adalah 625, 635 dan 645. Selanjutnya adalah Wins. Wins masuk lagi ke dalam box, tapi dia mantul ya di harga 310. Nah, ini masih boleh dipantau untuk minggu depan kalau kembali menguat dan menembus 318-nya. Targetnya masih sama ya, masih di 352, tapi dia harus lewatin dulu resisten 334-nya. Selanjutnya adalah TPMA. Nah, TPMA ini closingnya bagus ya di penutupan hari Jumat kemarin. Setelah naik, lalu koreksi, lalu sideways, ini udah mulai ada tanda-tanda pergerakan naik lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang masuk kemarin, ini bagus. Tinggal lihat apakah di minggu depan dia berhasil menembus 472-nya apa enggak. Nah, kalau misalkan tembus 472-nya, targetnya adalah sebetulnya di 526 ya, tapi dia harus lewatin dulu resisten 492. Selanjutnya adalah HIS. HIS kembali menguat 1,8%. Nah, kita lihat apakah HIS akan lanjut di perdagangan minggu depan atau enggak. Targetnya adalah di resisten 228 ya. Kalau misalkan tembus ini bagus banget. Tapi kalau misalkan mau TP dulu di situ juga boleh ya, dengan harapan pas closing dia close di atasnya, itu masuk lagi di situ juga boleh.
Selanjutnya adalah BCIC. Nah, BCIC ini menguat lagi 1,54%. Boleh diperhatikan pergerakannya di minggu depan. Kalau kembali menguat, targetnya adalah di 157 dulu ya untuk BCIC. Next adalah TRIM. TRIM closingnya bagus ya, di atas 224, close di harga 226. Nah, ini resistennya boleh diperhatikan di minggu depan apakah ditembus atau enggak ya, 234-nya. Targetnya adalah di 246 dulu ya untuk TRIM. Next adalah PSKT. Nah, PSKT setelah di hari Kamisnya naik 14% ya, lalu koreksi di hari Jumat 2,8%. Ini juga boleh diperhatikan di minggu depan. Ya, kalau dia kembali menguat, targetnya adalah di 75 ya, 75 dan 82, tapi di sini masih ada target juga sebetulnya. Beberapa target harganya di 78 juga bisa. Tinggal lihat dia kuat sampai mana. Nah, tapi dia harus tembusin dulu, paling nggak dia harus bertahan di atas resisten 74 ya untuk PSKT-nya. Karena resisten 73-nya udah ditembus, nah paling nggak bisa ke 75 aja udah bagus, atau close di 76 akan lebih bagus lagi. Tapi PSKT biasanya kalau sudah jalan suka kencang ya, mudah-mudahan sih bisa langsung ditembus semuanya. Next adalah IS. IS sudah nyundul lagi ya 103-nya, tapi nggak ditembus. Tapi boleh diperhatikan minggu depan kalau dia tiba-tiba menguat lagi dan menembus 103-nya nih. Pantau aja, memang transaksinya belum terlalu besar, tapi secara volume sudah mengalami kenaikan lagi. Jangan sampai lolos kalau dia breakout 103, targetnya di 115 dulu. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK ini juga masih boleh dipantau ya di minggu depan kalau kembali menguat lagi. Paling nggak dia bisa close di atas 770, ini bagus ya. Kalau misalkan close di atas 770 bagus. Targetnya dia harus tembusin dulu 840-nya, top box atau resisten. Targetnya adalah di 1015 untuk SNLK. Selanjutnya adalah GPRA. GPRA ini tidak terlalu liquid juga ya, tapi diperhatikan aja. Ini kemarin sempat tembus 101, setelah tembus nih lari kencang, bahkan 106 pun sudah ditembus, tapi sayangnya turun lagi, closing dengan sama dengan harga penutupan ya, harga pembukaan ya, atau doji. Nah, ini diperhatikan aja kalau masih bergerak lagi. Memang ini saham ini cukup volatile, teman-teman bisa perhatikan ya, ini cukup volatile dia pergerakannya. Kalau misalnya bergerak lagi, mungkin teman-teman bisa pantau ketika dia udah lewat 101 lagi nih untuk di minggu depan. Tapi saya ingatkan ini saham ini volatile ya, karena banyak jarum-jarumnya. Kalau udah kena target sebaiknya TP dulu aja untuk saham ini. Next adalah PANI. PANI boleh diperhatikan lagi untuk minggu depan ya, karena di hari Jumat kemarin dia doji setelah candle merah. Kalau dia kembali menghijau lagi dan bisa breakout 1115, targetnya adalah di 1230. Selanjutnya adalah AISA. AISA di tanggal 24 Maret dia breakout lalu turun lagi ke dalam box. Nah, dan di hari Jumat ini kembali menguat lagi 4%, ini bagus. Nah, ini lihat aja kalau misalkan di minggu depan dia rame ya. Misalkan dia bergerak lagi, kalau bisa tembus 156, targetnya adalah di 168. Next adalah AMRT. Nah, Alfamart atau AMRT ini sempat tembus top box tapi nggak bertahan di atasnya ya. Dia close persis di harga top box di 2.790. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut ya. Masih ada resisten 2.890, targetnya adalah di 3.090. Selanjutnya adalah Ken. Ken ini untuk trading jangka pendek dulu ya. Nah, targetnya adalah sekitar di 600 atau di 615 ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Dia sudah mulai
ada perlawanan dari support 530 ya, sudah 4 hari dia terus naik. Nah ini kalau lanjut ya, kan di minggu depan targetnya di 600 atau 615 dulu ya. Selanjutnya adalah friend sudah ini bikin antrian ya, kotak. Nah ini masih boleh dipantau ya untuk minggu depan kalau dia kembali menguat lagi. Memang belum berhasil menembus 70-nya ya. Nah, belum rame mungkin. Tapi dilihat aja kalau kembali menembus 70, targetnya dia harus targetnya ke 73 ya. Memang cuma 4 tick ya. Tapi tetap aja kalau misalkan dia tembus 70-nya, potensi untuk ke 72 sangat besar ya. Tapi dia harus tembusin juga nih. Karena dia jadi resisten. Kita lihat aja kalau 72 tembus, mudah-mudahan bisa ke 73. Tapi kalau 73 ditembus juga ya, mudah-mudahan juga bisa ke 76. Jadi dipantau aja untuk friend ya, mudah-mudahan bisa kembali manggung lagi ya, karena sudah lama dia nggak manggung nih. Next adalah MTPS. MTPS cukup mengerikan ya. Kemarin di penutupan sesi 2 atau di penutupan hari Jumat kemarin sempat naik tinggi ya, sekitar 10% ya sekitar 10%, tapi ditutup dengan ARB. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang nyangkut atau beli di pucuk ya. Ini karena MTPS pergerakannya cukup liar kalau lagi bergerak. Tapi ini diperhatikan aja kalau dia kembali menghijau ya. Kalau dia kembali menghijau bisa menembus 114-nya. Targetnya masih sama ya di 128 dan 143. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA masih ditahan ya, belum lanjut. Nah ini masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi nih, karena dia masih bertahan di atas MA30-nya atau di harga 100, di atas harga 137 ya. Nah dia sempat menyentuh 137, lalu ditutup di 139. Ini mudah-mudahan di minggu depan dia kembali breakout 144 menuju 152. Tapi kalau 152 yang ditembus juga masih ada target berikutnya, yaitu sekitar di 160-an. Next adalah Doit. Doit sayangnya di penutupan diturunin lagi ya, di bawah 296. Padahal kalau di atas 296 cakep nih. Nah, tapi kita lihat aja di minggu depan kalau misalkan dia lanjut naik ya, paling nggak dia bisa close di atas 306, ini bagus. Tapi kalau ternyata di minggu depan dia turun lagi ya, atau dia turun lagi di bawah harga 292, sebaiknya yang sudah punya bisa keluar dulu ya. Kalau yang sudah masuk di tanggal 19 Januari kemarin. Next adalah PTBA. PTBA ini juga boleh diperhatikan pergerakannya ya di minggu depan, apakah dia menghijau lagi atau tidak. Kalau dia menghijau lagi ya, targetnya itu sebetulnya di 3.550 dulu ya untuk target jangka pendeknya dulu nih. Nah, sekitar di 3.550. Tapi kalau ternyata ditembus atau bahkan bisa menembus 3.570-nya, targetnya adalah di resisten 3.720. Selanjutnya adalah UNTR. UNTR juga terjadi pantulan ya di 25.250. Nah, ini juga boleh kalau misalkan UNTR bisa melewati dan bertahan di atas 25.725. Nah, kalau bisa bertahan di atas 25.725 ini bagus. Harapannya bisa closing di 26, di atas 26.275-nya ya. Kalau bisa closing di atas 275 ini bagus. Nah, nanti kalau sudah bertahan beberapa hari, tinggal lihat apakah dia akan lanjut untuk breakout 26.925-nya. Targetnya adalah untuk saat ini adalah di 28.050 dulu. Selanjutnya adalah Toba. Ini Toba juga cukup mengerikan ya, kemarin di hari Jumat. Sudah naik udah kena target malah ya di 650-nya, bahkan ditembus sampai dengan ke harga 655. Tapi sayangnya nggak kuat bertahan, malah ditutup turun ya, maksudnya turun dari harga tertingginya cukup jauh sampai dengan ke harga 590. Nah, persis di resisten ya.
Setelah breakout dia cukup kencang naik, tapi sayangnya diturunin lagi. Nah, kita lihat aja kalau misalkan kembali menguat, paling nggak dia bergerak dulu di atas 590. Nah, kalau misalkan masih bergerak di atas 590 nih, masih ada harapan dia terus kembali ke atas ya. Jadi jangan buru-buru, lihat dulu karena ini dari pagi sudah jalan cukup kencang. Nah, tapi kalau misalkan di minggu depan dia bergerak santai dulu di atas 590, ini kesempatan buat ambil posisi yang buat teman-teman yang belum punya ya. Next adalah ABMM. Ini ABMM juga boleh diperhatikan di minggu depan ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout 3270. Nah, paling enggak dia bisa bertahan di atas 3270 ya. Ini akan sangat bagus lagi buat ABMM agar bisa naik lagi ke atas ya. Nah, kalau misalkan dia bertahan di atas 3270, ini buat teman-teman juga boleh ambil posisi. Tapi kalau mau spec buy, boleh juga di atas harga 3230-nya. Harapannya bisa breakout 3270. Nah, untuk targetnya sendiri di 3610, tapi dia harus lewatin dulu resisten 3370-nya. Selanjutnya adalah BP. BP koreksi 0,65%, ini masih boleh diperhatikan untuk minggu depan. Mudah-mudahan bisa kuat lagi ya, selama masih di atas harga 150. Nah, kalau dia bisa breakout 159-nya, targetnya adalah di 168 ya. Sorry, di 182, tapi dia harus lewatin resisten dulu 168-nya. Selanjutnya adalah bukan ASA ya, ASHA. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan ya. Dia selama masih berada di atas 94 ini masih oke. Tapi dia akan lebih bagus kalau sudah di atas 99, minimal di harga 100 ya. Sayangnya dia belum berhasil bertahan di harga 100, tapi kalau misalkan ternyata minggu depan dia lewat dan cukup kuat naiknya, ini juga boleh diperhatikan. Kalau yang mau trading jangka pendek bisa mungkin sampai targetnya di 114 dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa closing atau bertahan di atas 114, next targetnya adalah di 131. Dan saham yang terakhir adalah WMPP. WMPP ini juga boleh dipantau lagi ya di minggu depan. Nah, ini sudah sideways dan sudah di dalam box lagi. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewatin harga 110 ya. Nah, kalau 110-nya ditembus sama dia, kalau mau trading jangka pendek bisa mungkin jual di 123. Tapi kalau ternyata 123-nya ditembus lagi, target berikutnya adalah di harga 149. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, ternyata nggak sanggup naik lalu dia koreksi lagi, kita lihat apakah dia akan mantul di harga 87 atau enggak untuk WMPP. Oke, sampai WMPP aja. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.